Oke, brother, Pak Rawak, jangan sombing. Ya. Aku mau bahas tentang soal ekspor dan impor, khususnya di dunia pangan ya, dunia pangan atau pertanian gitu. Pak Luhut Binsar Panjaitan, semua kenal ya, Opung ya? Opung ya. Opung. Katanya gini nih, negara maju tidak suka atau tidak mau melihat negara berkembang menjadi sebuah negara maju. Gimana tanggapan kayak gitu? Kalau kita kaitkan dengan dunia pertanian ya? Ya tentu nggak suka lah. Nggak suka. Ketika negara berkembang, negara maju, jadi mandiri. Iya. Ya nggak ada lagi yang bisa mereka kelola. Ya salah satu kalau dibahas dengan pertanian, suatu negara maju dikatakan maju ketika negara tersebut mampu mengelola hasil pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir. Semua gitu. Semua. Tanpa bantuan negara lain. Ya tanpa bantuan negara lain. Ya bisa dibilang mandirilah secara utuh. Iya, mandiri. Nah, hasilnya ini dijual ke negara luar misalnya. Dan itu kalau misalnya negara lain yang mengharapkan pengolahan di bidang pertanian bisa dikelola oleh negara berkembang, ya negara maju yang biasanya mengelola ini, ya tentunya pendapatan mereka akan berkurang. Ya. Dunia kerja di negara tersebut akan hilang. Iya, betul. Diambil alih oleh negara berkembang tadi karena mereka sudah mengelola sendiri. Udah mandiri ya. Udah mandiri. Salah satu contoh lah, simpelnya misalnya di bidang perkebunan sawit lah. Iya, sawit. Ya. Nah, yang dulunya misalnya kita ekspor itu CPO, nah sekarang kita udah olah sendiri di negara kita. Tentunya nilai tambah dari pengolahan ini kan udah masuk devisa negara kita sendiri. Iya, kita. Nah, di balik itu tenaga kerja untuk mengelola ini kan tentunya diperdayakan dari lokal, yaitu Indonesia. Menyerap tenaga kerja ya? Ya di Indonesia. Ya, betul. Dan hasilnya keuntungannya kan berputar di negara kita sendiri, di Indonesia. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh negara-negara lain ketika negara-negara berkembang menjadi maju seperti Indonesia. Mereka khawatir di situ. Mereka kehilangan kesempatan untuk berperan di bidang pengolahan hasil pertanian tersebut. Dan kehilangan cuan juga, ya kan? Kehilangan cuan, kehilangan cuan. Hilang pekerjaan, hilang cuan. Nah itu dia. Nah kan lagi hangat-hangatnya nih atau lagi viralnya kan selama ini gini nih. Kalau mungkin kita udah lihat juga pidato Pak Jokowi kan? Iya. Dia ada apa ya, nikel ya, timah ya, tembaga gitu ya. Iya. Yang selama ini kan bahan mentah kita kirim ke luar. Ya. Ya, kemudian setelah udah diolah, udah jadi nih di luar, terus dikirim lagi ke kita, dijual dengan harga mahal gitu. Akhirnya ya rugi lah ya kan? Ya tentu rugi, sangat sekali rugi. Ya. Selisih harganya itu jauh nggak kira-kira menurut? Jauh. Karena kenapa? Itu kan mengalami tahap demi tahap itu. Setiap tahap itu ada perubahan harga. Misalnya dari penambangan di pengemasan nanti udah beda tahap lagi. Dari pengemasan ini ada penyortiran udah beda tahap lagi. Sampai barang jadi gitu, sampai barang jadi konsumen. Nah, jadi ketika udah barang jadi, udah barang akhir. Nah, harganya tentunya udah harus dibayar dari tiap tahap-tahap tersebut. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwasanya perbedaan itu sangat memang jauh dia. Dari bahan mentah sampai barang jadi. Berarti selama ini kayak gitu ya, dibodoh-bodohi ya? Ya kalau kita bilang dibodoh-bodohi terlalu kasar. Iya. Cuman kita belum ambil alih tentang bagian itu. Selama ini kita nggak mampu. Kalau hanya SDM Indonesia yang dipakai kayaknya nggak sanggup sih. Ya kalau saya rasa mungkin bisa dibilang nggak sanggup. Ya intinya harus kerjasama lah. Iya, betul. Dan intinya kita tetap berusaha kerjasama dan berusaha untuk inovasi, tetap inovasi dia. Inovasi. Karena kita kan butuh juga misalnya dari negara lain tentang alat-alat di bidang pengolahan ini, kita nggak bisa lepas dari itu. Karena kita harus akui bahwasanya di bidang teknologi kita masih minim lah. Kita nggak bisa pungkiri itu. Kalau kita bisa dibilang mandiri 100% ya belum. Cuman di bidang pengolahan ini paling nggak kita bisa menguasai lah. Kalaupun kita nggak bisa menguasai 100%, setidaknya kita punya kekuasaan di bidang kebijakannya. Kalau misalnya kita punya saham di bidang pengolahan seperti nikel tadi, udah di bawah 50% atau 60% di atas, tentunya kan punya kebijakan lebih dominan kita. Iya, betul. Terutama di bidang penyediaan tenaga kerja, tentunya kita kan udah punya kuasa untuk menentukan jumlah tenaga kerja dari mana,
tenaga kerja untuk siapa, kita udah bisa lebih berkuasa di situ. Dan itulah yang digalak-galakkan oleh pemerintah kita. Harapannya kan pengelolaan itu di Indonesia semua. Iya. Harapannya di situ tadi. Selain tenaga kerja bisa diserap, dan kita pun untuk kebutuhan bisa lebih murah beli produk akhir dari tambang tadi. Karena produk lokal sendiri gitu kan. Kalau ada pun lebih bisa kita ekspor keluar kan? Iya. Dengan harga mahal ya kan? Karena lebih... kita udah buat di sini sampai barang jadinya gitu. Iya. Dari nol sampai jadi gitu. Iya. Selama ini yang terjadi kita kan barang mentah kirim keluar. Siap jadi di sana, dikirim lagi ke kita. Kita beli lagi mahal kali. Iya. Dengan harga yang fantastis gitu. Nah itu yang juga di WTO kan. Iya. Jokowi gimana itu? Tapi ada plus minusnya, ada kelebihan dan kelemahannya juga sih dalam dunia ekspor impor ini ya. Iya ada pasti. Ada nggak misalnya enaknya atau kelebihannya kalau kita impor gitu? Kalau kita ngimpor suatu produk itu pasti ada plus minus lah. Iya. Ya karena saya di bidang pertanian lah, kita coba lah contoh pertanian lah. Iya, bang pertanian lah. Ya salah satu contoh lah kalau kita ambil dari, kita bahas tadi mengenai padi lah. Padi, beras. Tentunya kebijakan ini kan harapannya dibuat dengan catatan di bawah harga lokal seperti itu. Iya. Nah tentunya kalau harganya di bawah lokal, tentunya yang menikmati kan masyarakat. Jadi daya beli masyarakat itu meningkat dengan jumlah uang yang sama karena harga lebih rendah. Harga lebih rendah. Nah dengan harapan kualitas lebih bagus lagi seperti itu. Iya betul. Nah itulah plusnya dan dampak positifnya terhadap masyarakat. Iya. Ya mungkin dampak negatifnya terhadap pelaku pertanian secara lokal. Yang di lokal ya. Nah, misalnya petani-petani lokal, mereka akan mengalami pengurangan daya beli misalnya. Jadi produk lokal ini nanti akan tersingkir secara tidak langsung karena adanya produk impor ini itu masuk. Dengan harga yang lebih murah, kualitas lebih bagus. Seperti itu dia. Dan produk lokal udah harga mahal, kualitas buruk gitu loh. Lebih jelek sedikit di bawah barang impor. Barang impor ini yang diharapkan tadi kan gitu. Jadi disinilah terjadi adanya simpang siur antara kebijakan dengan pelaku-pelaku tadi. Iya. Jadi dari segi ekonomi itu akan mempengaruhi masyarakat banyak. Dari segi apa namanya? Dari segi pertanian kita juga akan mempengaruhi petani kita. Yang ada kan kalau sebagai pemangku kebijakan terakhir mereka akan dilema dia. Iya sih. Jadi dia memikirkan petani lokal atau memikirkan masyarakat banyak. Atau gini aja, nggak usah ngimpor, ya udah mau nggak mau harus produk lokal yang kita beli gitu. Ya bisa, dengan harapan kan ya itu tadi lah. Harapannya kan produk kita itu jangan sampai kalah dengan produk luar. Iya, maksudnya di stop aja kan impor misalnya beras, jangan. Ya produk lokal aja yang kita makan. Ya berapapun harganya udah tak beli gitu loh. Ya bisa. Cuman ya itu tadi makanya dilema. Banyak masyarakat di luar pelaku petani ini tadi yang merasa terbebani dengan harga yang terlalu tinggi di luar batas kemampuan mereka tadi. Iya. Itu dia. Sebetulnya kalau voting pun atau mau beradu argumen mau pilih impor atau lokal, secara jumlah warga yang non petani lebih banyak kan? Ya, di Indonesia banyak, kan pasti banyak. Iya kan? Petani berapa lah di Indonesia? Iya, itu kan persen. Ya betul itu. Yang non petani pasti lebih milih produk impor yang lebih bagus kualitasnya. Iya, yang lebih bagus. Iya, contoh yang dari Vietnam, Thailand. Lebih bagus, lebih murah. Iya, murah, kualitas lebih bagus. Kok bisa gitu ya? Produk mereka pertanian itu kok oke-oke kali Thailand, Vietnam ini ya. Ya memang kita harus akui juga lah, lebih evaluasi kita kan. Lebih maju orang itu. Lebih maju karena pelakunya kan lebih semangat lah. Mereka udah teknologi bisa dibilang udah seperti bukan suatu hal yang baru lagi. Iya. Udah memang lingkungan teknologi benar. Di bidang pertanian. Kalau di kita kan belum sampai sana.
Udah. Tapi sebagian. Udah, tapi sebagian. Belum semua petani kita. Belum semua. Nah, dan pelakunya kan kayak di daerah saya lah, daerah kita lah, yang kita lingkungan kita lah, nggak usah jauh-jauh lah, di tempat-tempat lain. Iya. Yang tentang teknologi ini kan belum terlalu dikenal. Belum. Masih kalau bertani itu masih dianggap mencangkul, apalagi di sawah. Konvensional lah ya. Bukan teknologi yang kita kenal sekarang. Pakai mesin kan? Untuk ngecek hama pakai drone yang komputer kan gitu, bukan. Iya. Sementara mungkin di daerah-daerah atau di daerah negara lain sudah hal biasa. Sehingga ketika panen, harvesting time lah gitu, masa panen dapat kualitas bagus ya. Dapat dia. Dan mereka sudah ada standar dia. Iya. Tapi di sisi lain kalau melakukan impor pasti kan ada pemangku kekuasaan atau ada pihak-pihak di dunia pemerintahan kan yang mengontrol ini. Ada netizen atau mungkin warga negara Indonesia kalau impor nanti ya itu jadi celah mafia impor ekspor gitu. Pasti ada sih. Ya pasti. Nah itu yang ditakutkan netizen Indonesia. Oh kalau impor nanti pasti ada mafia tuh, gini permainan ini gitu, permainan gelap lah, inilah mafia lah gitu. Iya. Dan itulah harusnya kan kerjasama lah antara pihak-pihak pengusaha dengan pihak pemerintah. Iya. Ya harapannya kan kerjasama ini tujuannya untuk bersama gitu. Jangan sampai ada terjadi seperti itu. Di balik kerjasama ini kan ada pelaku-pelaku yang aktif. Ada. Nah, misalnya dari pemangku kebijakan. Jangan sampai ada kecolongan, ada terjadi mafia-mafia seperti yang kita bahas tadi. Indonesia kan luas, susah kontrolnya. Dari pintu mana bisa masuk. Nah iya sih. Cuman kalau kita tetap beralasan harus dibilang kayak yang kita bahas tadi, susah ngatur ya. Iya. Ya segala sesuatu kan susah. Cuman kita harus tetap optimis lah. Iya. Harapannya itu harus, kalau kebijakan itu tidak bisa mempengaruhi secara langsung, setidaknya pelan-pelan. Ya. Selaku kita masyarakat juga, kita harus terlibat lah di situ ya. Di situ. Setidaknya kita harus, ketika ada pelaku seperti itu ya, kalau bisa kan udah tahu seperti itu ya jangan juga jadi ikut-ikutan kan. Jangan gitu ya. Tapi memang kalau kita bahas dunia ekspor impor ini, tanpa kita ngimpor, bahan pangan kita masih kuat nggak? Kalau ketahanan pangan kita tanpa impor bisa nggak sebenarnya? Bisa sih. Cuman itu dia tadi, kan pelaku ini tadi kuncinya. Nah kalau kita bicara kuantitas hasil pertanian kita di dunia pangan, masih bisa mencukupi untuk warga lokal nggak Indonesia? Masih, kalau menurut saya masih. Dengan catatan pelaku ini jangan sampai berkurang lagi, pelaku usaha di bidang pangan ini. Kalau bisa ditambah. Biar nambah produksi juga ya? Ya biar nambah produksi. Jadi kita tercapai jadi lumbung pangan. Kalau udah produksi naik atau petani tambah nih, jumlah petani produksi juga naik, otomatis harga akan menurun dong. Iya tentunya. Iya kan? Karena sumbernya udah banyak gitu. Iya, kalau misalnya udah banyak. Nah, kita kan bisa gantian aturannya, kita jadi pelaku impor, kita udah jadi pelaku ekspor. Kalaupun banyak, kan tentunya ketika banyak pelaku petani ini kan ilmunya makin banyak. Iya. Nah, ketika udah banyak pelakunya, ilmunya sudah banyak, ya kita kan bisa nanti upayakan gimana caranya kegiatan usaha tani itu kosnya rendah. Dengan tetap keuntungan yang sama, kosnya makin kurang dengan harga yang turun. Nah itu dia, kos dengan penjualan itu harus dibalankan dia. Ya. Ketika kosnya rendah, penjualan rendah, keuntungan tetap. Itu dia. Kalau kita punya ilmu itu pasti bisa tercapai. Itu dia. Okay. Kalau pandangan saya sih tetap optimis, walaupun misalnya banyak produksi pertanian melimpah, ya harapannya di situ tadi yang tebas tadi, kosnya itu makin merendah dengan ilmu pengetahuan kita tadi dan bantuan dengan teknologi. Itu dia. Tapi ilmu-ilmu atau informasi kayak gini kan petani-petani kita di kampung kadang nggak sampai kajian mereka ke situ. Kamu pernah ngalami nggak kayak gini nih?
Kamu kan misalnya sarjana pertanian. Iya. Kamu ke perkebunan atau ke ladang orang di kampung, atau kira-kira kamu ngasih kayak penyuluhan, iya, sosialisasi, terus kamu nggak diterima di situ. Ah, kamu masih bau kencur, masih anak-anak, nggak tahu kau. Aku dulu petani ya. Pernah bener? Ya pernah sih. Pernah ya? Dari beberapa pihak. Ada juga. Gimana gitu? Coba ceritain. Ya pandangan pemuda sama yang udah berpengalaman di lah. Lapangan ya. Iya, di lapangan itu kan ada kesenjangan dia. Ketika mereka punya pengalaman, kita punya ilmu, mereka akan memantau ilmu. Oh. Sementara kita kan sudah mempelajari teori. Memang secara teori. Nah, mereka sudah mengalami secara fakta. Iya, udah praktek. Tapi pengalaman itu kan sudah kita pelajari. Ternyata metode yang seperti itu kan kurang tepat. Berdasarkan analisa kita dari berbagai sumber yang kita dapatkan. Nah, ketika kita menyampaikan hal itu, mereka gak terima gitu? Mereka ya bisa dibilang pro and kontra ya? Ya terjadi kesenjangan lah. Senjangan ya? Pada mindset, pola pikirnya. Nah, datanglah bahasa tadi. Saya sudah jadi petani, kamu belum ada. Iya. Itu hal biasa. Nah, sebagai kita jadi pelaku untuk perubahan, ya harapannya kita jangan terbawa suasana atau baper yang dibahas sekarang kan gitu. Betul. Ya kan tugas kita itu seharusnya memberi gambaran bagaimana menyelesaikan apa yang kita pikirkan itu bisa tersampaikan kepada pelaku-pelaku yang berpengalaman tadi. Karena mereka itu kan pengikut. Benar. Apa yang mereka ketahui itu yang mereka lakukan terus-menerus. Sementara kan secara siklus kehidupan ini alam saja sudah berubah. Ada perubahan itu pasti. Ada perubahan dari segi hama, dari segi bibit, dari semua. Iklim saja sekarang kan udah makin panas ya. Udah ada perubahan berdasarkan para ahli ya. Mereka bilang begini, kita cuman pengikut lah. Mereka aja sudah bilang seperti itu. Ya kalau kita tetap mengikuti metode-metode lama tanpa kita harus pelajari di mana titik kelemahan-kelemahan, ya kita nggak akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kamu mengalami itu, kamu langsung down nggak? Yaudahlah, terserah lah, kalau kalian nggak terima, yaudah gitu. Pernah ada punya perasaan kayak gitu waktu ketika jumpa sama petani-petani orang tua itu? Iya pastilah. Udahlah, sudah mulai di situ lah gitu ya. Ya pastilah. Sebagai kita kan kaum manusia. Belum termasuk ya pribadi saya lah. Secara karakter dan mental kan belum matang nih. Masih labil lah. Jadi bahasa-bahasa yang menyinggung atau bahasa-bahasa yang di luar dugaan kita kan masih kita respon dengan negatif. Ya, cuman sekarang kan setelah kita lihat dan setelah kita makin bertumbuh makin dewasa, ternyata itu nggak betul lah cara sikap kita menghadapi yang seperti itu. Karena kenapa kita nggak bisa salahkan mereka? Karena faktanya mereka kan memang sudah berpengalaman. Emang gitulah adanya ya. Okay. Dan kita juga nggak bisa paksakan mereka kan gitu. Kalau memang benar-benar kita ingin memajukan, kita harus jadi pelaku lah sebetulnya. Dilihat dulu contoh barangnya gitu ya. Iya, kita jadi pelaku dan kita harus berperan. Nanti mereka kan melihat itu. Oh, ternyata begini. Udah sukses baru mereka ikut jejak. Iya. Oh iya betul ya. Betul. Gitu. Seperti itu. Tapi bagusnya kalau menurutku gini, sebelum kita misalnya ke sarjana pertanian atau kuliah pertanian, alangkah bagusnya sejak kecil nih, misalnya bilang lah SMP atau SMA, SD, SMP, SMA, kita ikut ke ladang gitu kan. Iya. Biar tahu ilmu-ilmunya dikit. Nah, terus kuliah teori misalnya udah pelajari dapat, terus kita flashback kan waktu jadi petani di kampung. Oh kayak gini ya, gitu ya, betul nggak? Iya betul. Iya betul kan? Ya, alangkah bagusnya gitu ya. Bagusnya seperti itu. Tapi gini, ada juga sisi negatifnya. Ketika dia merasakan sakitnya jadi petani, ya itulah trauma tadi. Nggak mau lagi jadi petani. Oh iya. Panas, main lumpur, kan gitu. Aku tamat sarjana nggak mau jadi petani. Nggak mau lagi, terutama misalnya kedua orang tua atau keluarga lah. Iya betul. Kita nggak bisa salahkan juga. Orang tua juga sempat gini. Jangan kayak bapak sama mak lagi kau. Petani. Kau jangan lagi jadi petani. Tapi saya setuju sih, jangan jadi petani, tapi jadilah pengusaha pertanian. Nah, itu dia. Tapi harus tamat sarjana kan nggak bisa langsung jadi pengusahanya. Nggak bisa. Bisa jadi untuk beberapa tahap, beberapa waktu jadi petaninya dulu gitu. Setelah dia sukses baru jadi pengusahanya. Memang alangkah bagusnya dari kecil
ikut praktek ke ladang lah gitu, jadi petani, ikut bapak mama opung, kita waktu SD SMP SMA, terus ngambil jurusan pertanian. Setelah jurusan pertanian udah lulus nih S1 atau S2 segala macam, betul. Baru praktek lagi atau aplikasikan lagi ilmunya. Nah itu lebih mantap nih. Tapi dengan catatan egonya harus dilawan. Ya harus dihilangkan lah.